warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Kakak senang sekali bisa menemani adik-adik dalam persiapan menuju ujian SMUNES. Ya, jadi ujiannya itu materinya sama dengan tahun kemarin, yaitu TPA dan bahasa Inggris. Dan diharapkan adik-adik di sini maksimal ya, karena tidak ada TKA-nya. Oke, nah bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Nah, aku juga punya rekomendasi soal untuk SMUNES. Kalian bisa order di Shopee ya, linknya nanti aku cantumin di deskripsi box aku. Jadi kalau kalian masih ujiannya masih lama, bisa order dari sekarang. Nah, oke, kita bahas soal yang pertama. Nah, jadi kalian bisa jawab dulu dan baru dengerin penjelasan dari aku ya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Ini petunjuk pengerjaan soal nomor 1 sampai 5 ya. Pada setiap soal terdapat 5 kata ya. Pilihlah salah satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik dengan 4 kata lainnya. Jadi kita cuma milih satu yang tidak sama ya. Oke, di sini ada kata-kata hasrat ya. Kemudian gairah, cita-cita, kemauan, dan semangat. Kira-kira mana yang tidak memiliki kesamaan? Nah, kalau hasrat itu sama dengan gairah atau keinginan, cita-cita, kemauan. Jadi, di sini yang tidak sama adalah semangat, karena semangat itu beda maksudnya dengan yang 4 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada jahe, merica, kunyit, kencur, dan lengkuas. Oke. Nah, di sini sama-sama semuanya bumbu masakan ya, tapi bedanya kalau jahe itu kan sejenis bumbu dari masakan yang ditanam ya, ditanam di dalam tanah. Jadi ini jahe itu ditanam di dalam tanah, kunyit juga, kencur, lengkuas juga. Tapi kalau merica ini berbeda sendiri dari yang keempat ini ya. Kalian tahu merica ya, bulat pecik-pecik kayak gini. Nah, yang rasanya tuh rada-rada pedas, yang option B. Oke, next soal nomor 3, mata, kulit, hidung, telinga, rambut. Nah, ini semua merupakan alat indera kita kecuali rambut. Oke, masih gampang ya. Next soal nomor 4, apel, jeruk, jambu, wortel, mangga. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari buah-buahan. Yang tidak masuk ke dalam buah-buahan adalah D, yaitu wortel, karena wortel masuk ke dalam sayuran. Oke, selanjutnya adalah berunding, berembuk, itu sama maksudnya ya, bertanding, bermufakat, atau bermusyawarah. Nah, jadi musyawarah sama mufakatnya sama, artinya kan sama-sama berunding berembuk juga ya. Jadi yang berbeda itu adalah yang option C, bertanding lain maksudnya ya. Oke, next soal nomor 6. Nah, pilihlah jawaban yang paling tepat untuk mengisi bagian yang diberi tanda tanya ya. Pola hubungan antara kata pertama dengan kata kedua sama dengan pola hubungan antara kata ketiga dengan kata keempat. Jadi yang ini mirip dengan yang ini, dan nantinya kejayaan akan mirip dengan kata yang bagian tanda tanya di sini. Nah, kepandaian titik 2 pendidikan. Kejayaan itu sama dengan apa? Nah, biasanya orang yang berpendidikan intinya pasti dia mempunyai kepandaian. Nah, itu maksudnya ya. Berarti kalau titik-titik kejayaan berarti apa? A, persamaan, perjuangan, pendamaian, pertempuran, persahabatan. Ya udah pasti adalah perjuangan. Kalau kita berjuang pasti kita akan mendapatkan kejayaan, ya. Kayak gitu. Next soal nomor 7, waktu, jadwal, lokasi. Nah, kalau misalnya jadwal itu pastinya tersusun beberapa nanti waktu-waktunya ya. Nah, kalau lokasi itu gimana? Pasti adalah A, daftar, daerah, tempat, uang, denah. Ya pastinya adalah denah ya. Denah ini nanti terbentuk dari beberapa lokasi-lokasi. Jadi kalau misalnya lokasinya udah tersusun, bisa kita buat seperti denah. Itu maksudnya ya. 8. Air, titik 2 kekeringan. Berarti maksudnya kalau tidak air berarti terjadi kekeringan. Berarti kalau tidak ada matahari terjadi kegelapan. Ini masih gampang ya. Next soal nomor 9. Anak, kelahiran, suami, titik apa? Oke. Jadi kalau misalnya kalau kelahiran itu pasti berhubungan dengan adanya seorang anak kan. Berarti kalau suami gimana? Titik-titik apa? Pertemuan, perkenalan, perceraian, pernikahan, dan pertemanan. Udah pasti adalah pernikahan. Kalau misalnya ada pernikahan pasti intinya pasti ada suami salah satunya gitu. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, next soal nomor 10, warisan titik kematian. Jadi kalau misalnya orang tersebut udah mati, pasti dia akan mewariskan sesuatu. Berarti kalau misalnya ada upah, berarti ada
kewajiban. Jadi kewajiban akan diberikan kalau dia udah menjalankan kewajibannya, pasti dia akan diberikan upah gitu. Oke, next soal nomor 11. Pilihlah kesimpulan paling tepat dari pernyataan-pernyataan tersedia pada setiap soal. Ini berhubungan dengan silogisme ya. Oke, soal nomor 11-nya, sebelum membaca pengumuman kelulusan, jantung saya berdebar. Jadi dia sebelum baca aja dia jantungnya sudah berdebar ya di sini. Nah, sekarang jantung saya tidak berdebar, jantungnya tidak berdebar lagi ya, otomatis dia sudah membaca pengumuman kelulusan. Jadi jawabannya benar yang mana? Ya udah ya, pastinya option A. Jadi saya telah membaca pengumuman kelulusan. Masih gampang ya. Semangat adik-adik. Oke, kita lanjut. Jika jumlah kendaraan tidak dibatasi, maka jalanan akan macet. Jumlah mobil dibatasi. Jadi kendaraan itu pastinya salah satu adalah mobil ya. Kalau mobil dibatasi gimana? Kalau di sini kalau kendaraan tidak dibatasi maka jalanan akan macet. Tapi jumlah mobil dibatasi. Mobil kan salah satu dari kendaraan. Kalau dibatasi berarti gimana? Jadi jalanan tidak akan macet. Nah, jadi jawabannya option C. Aku terlalu semangat nemenin kalian, jadi kalian harus lebih semangat dari aku ya. Oke, soal nomor 13. Semua pelaku kecurangan tidak disukai. Nah, sebagian peserta ujian melakukan kecurangan. Jadi kalau ada kata semua dan ada kata sebagian, otomatis kesimpulannya adalah sebagian. Jadi antara option D sama E. Nah, di sini kan kalau semua pelaku kecurangan tidak disukai, sebagian peserta ujian melakukan kecurangan, berarti dia udah melakukan kecurangan, otomatis dia tidak disukai dong. Peserta ujian ini tidak disukai. Jadi jawabannya adalah option E. Sebagian peserta ujian tidak disukai karena dia melakukan kecurangan. Gampang ya. Next soal nomor 14. Semua kedermawanan layak dihargai. Sebagian orang bukan dermawan. Berarti kesimpulannya udah pasti sebagian. Nah, kalau semua kedermawanan layak dihargai, sebagian orang bukan dermawan. Berarti kalau dia bukan dermawan, berarti dia tidak layak dihargai dong. Nah, jadi jawabannya option C. Nomor 15. Semua mahasiswa bisa menulis artikel dan melakukan presentasi. Oke. Nah, Hani tidak bisa melakukan presentasi namun bisa menulis artikel. Jadi Hani tidak bisa melakukan presentasi dan dia bisa menulis artikel. Kalau di sini kan semua mahasiswa yang menulis artikel dan melakukan presentasi. Nah, jadi jawabannya lebih tepat yang mana? Ya udah pasti yang option D ya. Hani bukan mahasiswi walaupun bisa menulis artikel, karena kata kuncinya semua mahasiswa bisa menulis artikel dan melakukan presentasi. Sementara Hani di sini tidak bisa melakukan presentasi, otomatis dia bukan mahasiswa. Nah, berarti Hani bukan mahasiswa walaupun bisa menulis artikel. Oke, next soal 16, kita lanjut ke soal deret ya. Oke, kita lihat polanya di sini ya. 3 ke 9. Oke. Lalu 4 ke 12. Nah, sepertinya polanya masih gampang ini ya. 3 ke 9 itu kali 3. Ya, 4 ke 12 berarti ini kali 3. 7 ke 16 di sini juga kali 3 yaitu 48. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, lanjut nomor 17. Nah, ini polanya agak beribet gitu, jadi kita tulis aja di sini. Jadi ada angka 4 min 6. Oke, 6 min 5, 8 min 4, 10 min 3 dan 12. Nah, kalau kita lihat di sini tuh polanya adalah 4 ke 6 itu tambah 2 ya. Kemudian 6 ke 8 juga tambah 2, 8 ke 10 juga tambah 2 dan 10 ke 12 juga tambah 2. Oke, berarti kita lihat 6 ke min 5 itu adalah penambahan 1, 5 ke min 4 juga tambah 1, 4 ke min 3 juga tambah 1. Berarti min 3 itu tambah 1 sama dengan min 2. Jadi jawabannya yang option D. Next soal nomor 18. Oke ya. Kita kaliin aja di sini lagi nomor 18. 2, 5, 10, 13, berapa lagi ya? 26, 29, 58. Oke, selanjutnya berapa? Berarti kalau kita lihat di sini polanya 2 ke 10. Kalau kita lihat
2 ya. 2 ke 10 itu tambah 8. 8 ke 26 itu tambah 16. Berarti otomatis kan 8 ke 16 ini kita kali 2 ya. Kemudian 26 ke 28 ini tambah 32. Berarti kan ini polanya kali 2 ya. Nah, berarti pola selanjutnya adalah 5 ke 13 itu tambah 8. 13 ke 29 juga tambah 8 juga ya. Bukan ya? Oh, tunggu. Oke, kalau 13 ke 29 itu dia adalah tambah 16 ya, sorry 16. Berarti selanjutnya kan sama ya, kali 2. Berarti kalau kali 2 juga di sini adalah 32. Berarti 29 tambah 32 adalah 61. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Next, soal selanjutnya, soal nomor 19. Nah, ini aku belum ketemu polanya, jadi ini aku jadiin PR buat kalian ya. Silahkan jawab di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, di soal nomor 20 kita salin lagi di sini ya. Oke, kalau kita lihat di polanya, 3 ke 7 itu kan penambahan 4 ya. Ini tambah 4, 7 ke 11 juga tambah 4, 11 ke 15 tambah 4, 15 ke 19 tambah 4. Selanjutnya 5 ke 13 itu adalah tambah 8, 13 ke 21 juga tambah 8, 21 ke 29 juga tambah 8, berarti selanjutnya juga tambah 8, 29 tambah 8 adalah 37. Jadi jawabannya adalah option C. Ini. Oke, next soal nomor 21. Kita salin juga di sini karena ada coretan ya, ini kan soal asli ya. Oke, kalau kita perhatikan soal nomor 21 ini, min 9 ke min 18 itu tuh berarti kan sama dengan kurang 9 ya. Berarti 18 ke sini tuh berarti juga kurang 9. Berarti 2 ya, 27 ke 36 juga kurang 9 ya. Yang ini kayak yang sini kurang 9 karena nggak sampai aku tulis di bawah. Berarti kalau ke sini kalau kurang 9, jadi jawabannya adalah min 45. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, nomor 22, kalau kita perhatikan ini tuh 1 ke 4 itu tambah 3, 4 ke 9 itu tambah 5, kayak ini penambah 2 ya, dan 9 ke 16 itu tambah 7, 16 selanjutnya tambah 9 adalah 25. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Oke, nomor 23, silahkan jawab ya di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 24. Manakah nilai perbandingan yang benar? Jadi kita mencari pecahan ini terus kita bandingkan ya. Nah, kira-kira jawaban yang mana? 5 bagi per 8 kecil dari 7 per 12. Jadi kita di sini harus pintar juga nih di pembagiannya ya. Nah, oke, nomor A. Kalau 5 bagi 8 itu kan setara dengan 0,625 ya. Nah, 7 bagi 12 itu sama dengan 0,58. Nah, apakah dia kecil? Salah ya. Ini besar seharusnya, berarti bukan. Option B, 8 per 10 itu sama dengan 0,8. Besar dari 12 banding 14 itu adalah 0,85. Jadi juga bukan salah ini ya. Lanjut yang C, 7 per 12 itu sama dengan 0,58. Kecil dari 6 per 8 itu sama dengan 0,75. Oke, benar ya. Jadi jawabannya kalau udah dapat langsung aja ya, jawabannya adalah option C. Nah, untuk soal nomor 25, oke, kita lanjut ke soal nomor 25 ya. Tadi terjadi kesalahan, kita lanjutkan saja di sini. Oke, di sini ada nilai P pangkat M. P-nya itu nilainya adalah M-nya 2. Q-nya itu nilainya 2 juga. Bukan ya. 5 kurang 24 sama dengan 1000. Oke, biar lebih gampang, biar P-nya itu lebih gampang, kita jadiin aja P kali Q pangkat 2 kali Q
pangkat 3 kurang atau sama dengan 1000 ditambah 24 adalah 1024. Oke. Di sini kita menebak kira-kira sih nilai si PQ itu PQ kuadrat itu berapa yang dikalikan dengan Q kuadrat Q pangkat 3 menghasilkan 1024. Oke. Kalau kita anggap nilai PQ ini, kita anggaplah PQ kuadrat itu nilai yang sebenarnya itu adalah 16. Kita coba dulu 16, ya kan? 16. Kemudian Q ini kita anggap nilainya adalah 4 ya. 4. Nah, coba deh 16 kali 16 berapa? Dan 4 kali 4 kan 64 ya. Sorry. Ini kita jadiin 4 saja. Berarti kan kalau PQ kuadrat itu nilainya 4 ya, sedangkan Q pangkat 3 itu nilainya juga 4. Nah, kan kalau misalnya dia nilainya 4, berarti 4 kali 4 kan 16 dong ya, 16 dikali dengan 4 dipangkatkan 3 berapa? 64. Jadi nilai sini adalah 1024. Oke. Jadi nilai PQ kuadrat itu adalah 16, ya kan? Nah, di sini kata kuncinya kita udah dapat. Kita udah tahu nih sebenarnya nilai Q-nya itu adalah 4 yang di sini. Otomatis kita sekarang mencari nilai P-nya aja lagi. Kalau P kali Q itu dikuadratkan sama dengan tadi nilainya adalah 16, kita anggap. Maksud aku di sini tuh yang nilai 4 itu adalah untuk PQ-nya saja ya. Nilainya 4. Berarti kan kalau 4 kali 4 untuk yang di sini dia 16. Nah, di sini kan kita udah tahu tuh nilai Q-nya berapa. Berarti P Q-nya itu 4 dikuadratkan sama dengan 16. Jadi P kuadrat Q kali 4 kali 4 juga 16 sama dengan 16. Oke. Jadi P kuadrat 16 bagi 16 1, berarti P kuadrat sama dengan 1. Jadi diakarin satunya sama dengan 1. Berarti nilai P-nya 1. Otomatis hubungan P dengan Q adalah P itu kecil dari Q karena P1 Q4. Jadi jawabannya yang option B. Nah, jadi kalian permisalan ya. Kita ambil yang bagian ininya. Next soal nomor 26. P tambah 3Q. Jadi P di sini adalah A ditambah dengan 3 ditambah 3 dikali dengan A kurang 2. Berarti A tambah 3 tambah 3 kali A 3A 3 kali 2 min 2 min 6 ya kan, berarti A tambah 3A 4A 3 kurang 6 adalah 3 kurang 3, jadi 4A kurang 3 itu adalah option D. Oke, lanjut nomor 27. 5/9 berbanding 6/8 adalah. Nah, kalau kita tulis di sini 5/9 berbanding itu kan sama dengan dibagi. Kalau kita balik berarti kan 8/6. 5 kali 8 40. 5 kali 6 adalah 54. Nah, jadi 40 banding 54. Jadi jawabannya option B. Masih gampang ya. Jika P, jadi kalau kita tulis di sini P sama dengan jika P bilangan kelipatan 7 yang lebih besar dari 14 dan kurang dari 28. Kelipatan 7 berarti 7 kelipatannya 14, dia lebih besar dari 14, berarti 14 habis itu 21 ya, dan dia kurang dari 28. Kemudian sedangkan nilai Q-nya itu bilangan genap yang lebih besar dari 20 kurang dari 24, berarti lebih besar dari 20 bilangan genap adalah 22. Jadi hubungan P dengan kita P besar dari Q. Sorry, kebalik, P kecil dari Q. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, kita lanjut soal nomor 9. P besar dari 3, Q besar dari P, maka nilai P kali Q adalah, ibaratnya kalau misalnya dia P kali Q, berarti kan 3 kali 5 besar dari 15, ya kan? Karena dia besar, jadi jawabannya yang option E. Manakah perbandingan yang benar? Oke, nomor 30. Ini kalau kita sederhanakan, bisa ya, ini bisa bagi 4, 36 bagi 9 adalah 4. Oke, kalau ini kita sederhanakan juga, sama-sama dibagi 2, berarti ini 3. Oke, 18 kali 2 adalah 36 bagi 3, 12. Berarti 4 dikali 12 besar dari 46. Benar nggak? 4 kali 12, 48 besar dari 46. Benar. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, sekian dulu untuk 30 soalnya ya. Udah selesai untuk TPA. Nanti kita lanjut ke pemahaman bacaan sama bahasa Inggris. Dan aku juga udah pernah bahas juga soal-soal SM UNES. Kalian cek playlist aku untuk soal-soal SM UNES ya, karena lengkap di sana.
Sekian video dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, silahkan tinggalin di kolom komentar. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.